wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara tentang struktur atom. Apakah atom ini berkaitan dengan bom atom? Ataukah atom berkaitan dengan makanan? Kalian penasaran? Silahkan mengikuti penjelasan Ibu berikut ini. Struktur atom. Teori atom Dalton. Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa tidak ada yang tak terbagi. Oleh karena Aristoteles termasuk orang yang sangat berpengaruh pada masa itu, gagasan tentang atom memudar dan tidak mengalami perkembangan selama berabad-abad. Demokritus tahun 460 sampai 370 SM dan beberapa filsuf pada masa itu mengemukakan bahwa materi terbentuk dari partikel yang sudah tak terbagi yang mereka namai atom. Bahasa Yunani, atomos artinya tak terbagi. Pada tahun 1774, Antoine Laurent Lavoisier tahun 1743 sampai 1794, seorang kimiawan asal Prancis menemukan bahwa dalam reaksi kimia tidak terjadi perubahan massa. Penemuan ini kita kenal sebagai hukum kekekalan massa. Joseph Louis Proust juga asal Prancis menemukan hukum perbandingan tetap yang menyatakan bahwa unsur-unsur bergabung dengan perbandingan tertentu. John Dalton merumuskan teori atom yang pertama sekitar tahun 1803 sampai 1807 yang kita kenal sebagai teori atom Dalton. Berikut adalah postulat-postulat dalam teori atom Dalton. Namun ada beberapa yang tidak sesuai dan diubah jadi teori berikut. 1. Atom adalah unit pembangun dari segala macam bakteri. 2. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat sama dengan unsurnya. 3. Dalam reaksi kimia, atom tidak dimusnahkan, tidak diciptakan, dan tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain. Reaksi kimia hanyalah penataan ulang susunan atom-atom yang terlibat dalam reaksi. Perkembangan teori atom. Proton adalah partikel bermuatan positif dengan massa sebesar 1,672623 kali 10 pangkat min 24 gram. Min 24 gram. Elektron adalah partikel bermuatan negatif dengan massa 9,1093897 kali 10 pangkat min 28 gram. Satuan massa atom disingkat ini SMA. 1 SMA sama dengan 1,66 dikali 10 pangkat min 24 gram. Muatan satu elektron disingkat dengan E huruf kecil, sama dengan 1,60217733 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Partikel proton, lambangnya P huruf kecil. Ini massa dalam satuannya dalam gram 1,6726231 kali 10 pangkat min 24. Satuannya di sini 1 SMA. Muatannya plus 1, penemunya Goldstein atau Rutherford. Elektron, lambangnya E huruf kecil. Massa dalam satuan 9,1093897 dikali 10 pangkat min 28.
satuannya 1/1822. Muatannya negatif 1, penemunya J.J. Thomson. Neutron lambangnya N huruf kecil. Massa dalam satuan 1,6749544 dikali 10 pangkat min 24. Satuannya 1 SMA. Muatannya netral. Penemunya J. Chadwick. Penemuan elektron dan teori atom Thomson. Elektron ditemukan oleh Joseph John Thomson pada tahun 1900. Pada tahun 1821, Sir Humphrey Davy, seorang ahli fisika dari Inggris, menemukan bahwa gas menjadi penghantar yang lebih baik pada tekanan darah. Percobaan tabung hampa yang disebut tabung pengawan muatan, terutama oleh William Crookes. Ini ilustrasinya. Susunan tabung pengawan muatan atau tabung sinar katode. Seperti ini ilustrasinya. Ada anode, ada gas dengan tekanan rendah, ada pompa penghisap, ada elektrode atau katode, muatannya negatif. Di sini muatannya positif, ini ada tegangan tinggi. Penemuan elektron dan teori atom Thomson. Melalui percobaan tersebut dapat ditunjukkan bahwa perpendaran itu disebabkan oleh suatu radiasi yang memancar dari permukaan katode menuju anode. Oleh karena berasal dari katode, radiasi ini disebut sinar katode. Percobaan lebih lanjut menunjukkan bahwa sinar katode merupakan radiasi partikel yang bermuatan listrik negatif. Sifat-sifat sinar katode. Sinar katode merambat dengan lurus dari katode menuju anode. Sinar katode dapat memutar kincir menunjukkan bahwa sinar katode merupakan radiasi partikel. Sinar katode dibelokkan ke kutub positif menunjukkan bahwa partikel sinar katode bermuatan listrik negatif. Percobaan tetes minyak Millikan. Ini gambarnya Robert Andrew Millikan tahun 1909. Ini adalah bagan percobaan tetes minyak Millikan. Sinar X membuat elektron terlepas dari molekul gas dalam tabung. Elektron kemudian menempel pada tetes-tetes minyak sehingga tetes minyak tersebut menjadi bermuatan negatif. Beda potensial pada pelat logam diatur sedemikian sehingga tetes minyak dengan muatan terkecil melayang. Keadaan tersebut tercapai jika gaya gravitasi sama dengan gaya tolak kolom. Dengan demikian, muatan elektron dapat ditentukan. Teori atom Thomson. Pada tahun 1900, menurut Thomson, atom terdiri atas materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis dalam roti kismis. Penemuan inti atom dan teori atom Rutherford. Ini adalah ilustrasi untuk percobaan Rutherford. Percobaan Rutherford yaitu penembakan lempeng logam tipis dengan sinar alfa. Hasilnya adalah alfa, sebagian besar partikel alfa diteruskan. Yang B, sebagian kecil partikel alfa dibelokkan. Dan C, beberapa partikel alfa dipantulkan. Model atom Rutherford, atom mempunyai inti yang kecil, sangat pejal, dan bermuatan positif yang berada di pusat atom.
elektron beredar mengitari inti pada lintasan yang relatif sangat jauh, sehingga sebagian besar dari atom terdiri atas ruang hampa. Jadi ini tadi adalah ilustrasi dari percobaan Rutherford. Partikel penyusun inti atom. Ada proton. Partikel sinar terusan ternyata tergantung pada jenis gas dalam tabung. Partikel sinar terusan terkecil diperoleh dari gas hidrogen. Partikel ini kemudian disebut proton. Proton lambangnya P huruf kecil. Massa satu proton sama dengan 1,6726486 dikali 10 pangkat min 24 gram sama dengan 1 SMA. Muatan satu proton adalah positif 1 sama dengan positif 1,6 dikali 10 pangkat min 19C. B. Neutron. Lambangnya ini adalah N huruf kecil. Pada tahun 1930, W. Botte dan H. Baker menembaki inti atom berilium dengan partikel alfa dan menemukan suatu radiasi partikel yang mempunyai daya tembus tinggi. Radiasi tersebut terdiri atas partikel netral yang massanya hampir sama dengan massa proton yang dinamai neutron. Massa satu neutron sama dengan 1,6749544 dikali 10 pangkat min 24 gram sama dengan 1 SMA. Teori atom Bohr dan mekanika kuantum. Spektrum atom. Radiasi cahaya atau yang disebut dengan radiasi yang dihasilkan oleh unsur gas yang berpijar hanya mengandung beberapa panjang gelombang secara terputus-putus sehingga disebut spektrum diskontinu atau spektrum garis. Ini diskontinu, awalnya seperti ini, langsung yang terakhir menjadi seperti ini. Teori kuantum Max Planck. Pada tahun 1900, Max Planck mengajukan gagasan bahwa radiasi elektromagnet bersifat diskret dalam ukuran sejumlah energi atau kuantum. Energi foton berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya. Di antara sinar tampak, sinar ungu mempunyai foton dengan energi terbesar, sedangkan sinar merah mempunyai foton dengan energi terkecil. Einstein membuktikan kebenaran dari teori kuantum Max Planck dengan menyatakan bahwa radiasi elektromagnet mempunyai sifat partikel. Partikel radiasi oleh Einstein diberi nama foton. Rumusnya E sama dengan H dikali F atau E sama dengan H dikali C per lambda. E adalah energi radiasi dalam joule. H tetapan Planck 6,63 dikali 10 pangkat min 34 J/S joule per sekon. F sama dengan frekuensi foton Hz. C cepat lambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8 ms pangkat min 1 dan lambda panjang gelombang foton, lambangnya M. Yang ini tadi joule, ini sekon. Contoh, garis merah dari spektrum, ibu ulang, garis merah dari spektrum gas hidrogen mempunyai panjang gelombang 656 nm. Hitung energi dari 1 mol foton sinar merah tersebut. Energi radiasi tergantung pada frekuensi atau panjang gelombangnya. Rumusnya E sama dengan H dikali C per lambda.
H 6,63 dikali 10 pangkat min 34 JS dikali 3 dikali 10 pangkat 8 MS dibagi 656 atau 656 dikali 10 pangkat min 9 M. Hasilnya 3,03 dikali 10 pangkat min 19 J. Energi 1 mol foton sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 foton dikali 3,03 dikali 10 pangkat min 19 J foton pangkat min 1. Hasilnya 1,82 dikali 10 pangkat 5 J atau Joule.